saudara sekalian ya, ini hari pertama saya dan saya akan ada di sini sampai hari Sabtu. Ya. Dan ini kerja di lapangan menjemput aspirasi. Pagi saya kan mendengar ekspos dari pemerintah kabupaten apa yang jadi prioritas dari pembangunan beliau kan 2 jam tadi ya. Nah, sekarang saya dalam melakukan kerja ini melaksanakan vaksinasi sekaligus juga ingin mendengar aspirasi pada tingkat grassroots ya, pada wali negara. Itu dalam implementasi 4 pilar Pancasila, NKRI, Undang-Undang Dasar 45 dan mereka implementasinya apa? Ada persoalan keadilan ekonomi, keadilan sosial, kemiskinan, pekerjaan. Oleh karena itu untuk konkretnya ada 2 program strategis yang kita lihat. Itu program operasi D, ya. Dan kedua makan, BG makan, BG gratis. Jadi kita melihat, kita mendukung dari DPD kebijakan ini karena DPD ini akan mengurangi ketidakadilan, kesenjangan. Selama ini kan seolah dalam ekonomi pasar itu uang dari desa mengalir ke kota. Sekarang dengan kebijakan dipaksa uang 80.000 desa negara dari 5 miliar 400 triliun kan didistribusikan ke daerah itu, tapi secara bisnis. Seperti tadi Pak Seda menjelaskan, banyak selama ini program kita itu karena tidak ada dianggap aja kayak bantuan gitu, tanggung jawabnya kurang. Biasanya di Mentawai contoh, banyak bantuan-bantuan dulu katanya, tapi merawatnya nggak ada, kalau udah rusak dibiarin. Nah, untuk soal itu, jadi mungkin barangkali pemerintah ingin berubah cara. Yang penting dikurangin hal-hal yang berbau produktif di daerah, dengan dibentuk dalam bentuk entrepreneurial. Ya, padahal sebetulnya kan uang juga mengalir. Contoh, kalau selama ini sudah meningkat ada bantuan 1 miliar per negari ya, betul lah ya rata-rata. Nah, sekarang ya tentu pemerintah tahu dia bahwa uang itu mengering ya, lalunya ke kota, provinsi, bahkan sebagai besar itu ke Jakarta. Karena ekonomi kita itu sekarang kebijakan dipaksa kita, tapi daerah itu harus menciptakan peluang. Nah, oleh karena itu kita harus kreatif, harus entrepreneurship. Ya. Nah, bahkan contoh di kecamatan hampir Koto sepakat daripada masing-masing negari kan kecil, dibentuklah kerjasama antar negari di bawah kecamatan Koto, sehingga mereka telah menemukan apa keikutan Balingga, apa keikutan Bogor Randa, Bogor Tinggi, Bogor Gada, ekowisata, begitu pertanian, sehingga koalisi lah, sehingga mana lebih banyak komplementari, ya kan skala lebih besar. Nah, contoh memakan di kecamatan Bogor itu ada lebih kurang sampai 1.300 orang yang sasaran untuk benefit BNI. Kalau 1.300 itu kan tinggal bangun, nah, koperasi khususnya membeli dapur sendiri dengan investasi mungkin 1,2 miliar dolar, tinggal sewa aja tempat 1,2 miliar rupiah. Nah dibagi 7 ya, para orang investasinya 1 juta, 50 juta, tapi kan penghasilannya, pengalaman saya lihat yang lain bagus. Itu salah satu contoh. Jadi teman-teman sekalian, dalam kerja ini saya memang, karena ini kan Bupati Sekdanya juga baru, kita berapa lama? 2 bulan. Baru 2 bulan. Lagi diharapkan 2 bulan, ini pun sedang ini. Pak Bupati pun baru 7 bulan. Oke? Untuk 5 tahun itu masih ada 4 tahun 6 bulan. Kalau yang sukses itu otomatis saya memilih banyak kan 9 tahun. Jadi wali negara saya berapa tahun? 8 tahun. Oh, 4 tahun. Keliru. Bupati 5 tahun belum meletakkan dasar, baru kena tancap gas itu diganti.
itu kita harapkan berprestasi. Oleh karena itu kita menyata dulu. Yang menarik ini dalam era ekonomi yang modern yang berbasiskan pengetahuan, ya ternyata ada aset yang bersembunyi selama ini belum kita gali. Belajar pengalaman bahwa Tiongkok maju, belajar pengalaman bahwa India maju. Ternyata dua negara itu maju karena diaspora, masyarakat perantaunya di dunia, ya berkumpul ini membangun kampungnya negaranya. Baik, dengan itu mulai. India juga gitu. Nah, awak tidak sadar, ya, awak punya filosofi karakter madang dahulu, baru ya. Jadi merantau lah sejak Bung Hatta sampai aku kan. Nah, itu tanya, 6 rangkaian maju-maju itu berapa persennya 60? Pasti jarang. Bukannya nak mau pulang, nggak nampak peluang. Ya kan, Ambo dulu habis dari Amerika pulang 2 tahun, ternyata ke Jakarta sebentar langsung maju kan. Karena memang ekonominya sentralistik. Nah, kekuatan perantau agam ini yang harus optimalkan untuk bersama-sama membangun agam. Nah, tadi saya katakan, coba umpamakan 10 orang saja rata-rata lah, tidak 25, 10-an, 25 balik. Negara-negara itu, tokoh-tokoh di negara itu, apapun bidangnya harus berusaha bikin tokoh, ada 1.000 tokoh agam. Ini tak, awak bicarakanlah, kau bagi kau ada urusan bisnis, ada urusan kesehatan, ada urusan pendidikan, ada urusan apapun. Begitu dalam skala India maju, awak dalam skala agam dulu. Jadi orang agam itu kan, ya, mengatakan saya agam itu intelektual, ya sukses lah, bagian besar ya. Nah kita ajak dia membangun, pasti mau. Cuma kalau dia nggak diajak, dia malu. Itu nanti pegang dulu, misalnya di kampung kan, kayak gitu. Besok kan begitu alasan kulturalnya ya. Tapi harusnya nggak boleh lagi. Itu kekuatan tersembunyi yang kita belum ekspektasi. Di samping kebijakan pemerintah pusat yang tahun 2 ini harus kita sambut positif. Walaupun di awal-awal itu adanya kendala. Ya kayak BMG kan di awal kendalanya, tadinya kita hasilkan dulu, nanti baru lagi. Sekarang enggak, dikasih dulu uangnya 500 juta, cuma bayangin enggak? Supaya cashflow-nya lancar. Jadi, dan saya percaya, ya, karena Menteri Keuangan yang baru ini, mazhabnya itu, mazhab lebih mendorong sektor ekonomi real. Ekonomi real. Kalau mazhabnya itu sebenarnya itu lebih menjaga inflasi. Jadi untuk ibu-ibu lah, enggak, santai belanja. Padahal uang itu kan sebagai dipinjam dan harus dikeluarkan, tapi bukan dikorupsi, bukan disalahgunakan, sesuai dengan peruntukan perencanaan. Sebagaimana kita tahu dalam sebuah kegiatan itu, sukses tidaknya sebuah kegiatan itu tergantung perencanaan. Jadi kalau rencananya bagus itu 50% sudah sukses. Itulah lebih kurang. Sampai itu saya akan melihat berbagai saya akan melihat potensi wisata, potensi pertanian, potensi kelautan. Ingin nanti bersama-sama Pak Sekda dan jajarannya Bupati supaya kita link and match gitu. Jadi nanti saya di Jakarta pun tahu, ya mana arahnya. Keyakinan saya sementara sebenarnya yang berpotensi agam itu dibandingin pertanian di Yojo. Tapi tidak banyak negara yang kaya pertanian. Untuk lapai makan, tanah-tanah seperti itu. Tapi banyak sekali orang mau maju karena makanya hampir semua negara maupun Amerika, Australia itu selalu wisata wisata pendidikan, wisata religi, wisata kuliner, wisata sejarah. Nah, sebut aja apa? Di sini kan wisata sejarah, wisata alam, ya kan wisata laut, wisata Malaysia. Ini potensi juga. Ya, bukan berarti saya tidak mengatakan pertanian itu penting. Ya, saya mengatakan pertanian itu baik. Jangan lupa potensi perantau yang ada itu yang harus dioptimalkan.
Yang kedua, mengembangkan pun kalau mengembangkan pertanian perdagangan harus menggunakan teknologi. Makanya melalui forum tadi disampaikan kalau agak mau melompat gunakan sistem yang paling modern dan apa contohnya artificial intelligence, augmented reality, AR kan. Jadi orang dari Belando, dia agak punya apa metaverse, ini enggak, lah dia buat oleh timnya kan, yang virtual, itu kemudian tinggi lah, bisa julinya kan, nah, dia senang ya kan, weh, itu kan virtual, itu kan anu, nah, bu yang ini, nah, tinggal sampai ke tiket.com atau Ataloka, Amsterdam, Minangkabau kan, lewat Jakarta, atau lewat Malaysia, lewat lewat Singapura, kan. Situ aja tuh. Nah, orang kita yang merencanakan seminggu di situ, di mana nginap, radianya, selesai itu. Oleh karena itu, saya sarankan, saya akan dukung program digitalisasi. Saya transparan. Apa yang terjadi di Mentawai, kalau kita menggunakan teknologi, itu kehilangan potensi pajak itu yang harusnya bisa dapat 20 miliar, tapi 50 miliar. Dan dia bertekad untuk memperbaiki. Karena peluangnya banyak. Tapi kalau telah digitalisasi, udah AI, tidak mungkin lagi main-main. Ya, setiap restoran, akhirnya harus mereka alat. Sebab nanti orang yang belanja pun menurut transparan. Karena dia kalau nanti di beberapa negara kurang-kurang umumnya lebih sekian, kalau keluar negara itu liburan untuk kesehatannya bisa mengurangi pajak itu struk apa namanya kita isi itu rusuh